Ini saya rekam ya. Internet saya kurang stabil nih. Takutnya ntar jadi kepotong-potong. Oke. Saya screen share dulu. Oke. Kamu bisa buka ininya, bisa buka bukunya. Yang kemarin ya? Buku yang kemarin. Ini buku sesuai. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu. Hidup manusia yang bermakna. Jadi sebenarnya agak membingungkan juga sih sebenarnya. Berarti logikanya kalau misalnya hidup manusia yang bermakna, berarti ada hidup manusia yang nggak bermakna. Nggak bermakna itu sebenarnya pertanyaan ini. Untuk apa sih saya hidup-hidupnya ini? Satu pertanyaan yang apa ya, religius sebenarnya. Cuma untuk banyak orang ketika dia sampai pada pertanyaan ini, biasanya dia tuh ada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini saya copy buat kamu. Kalau misalnya seseorang ada dalam pertanyaan seperti ini, biasanya hidupnya tuh bahaya. Karena dia mulai menanyakan, aduh, hidup gua tuh sebenarnya untuk apa ya? Atau hidup gua tuh sebenarnya kenapa Tuhan menciptakan gua hidup ya? Lalu pertanyaannya bisa menyambung lagi. Kenapa gua kok jadi adiknya dia gitu? Kenapa gua kok jadi anaknya orang tua gua? Banyak yang menanyakan hal-hal seperti itu. Tapi dari situ kamu akan mengerti hidup lebih dalam lagi sebenarnya. Nah, muaranya adalah akhirnya, outputnya adalah bagaimana membuat nanti hidup kamu bermakna. Bagaimana membuat hidup kamu bermakna. Nah, untuk membuat hidup bermakna ini sebenarnya sih mudah susah ya. Atau beginilah, mudah susah. Karena kalau hidup kamu bermakna, berarti kamu happy. Kalau kamu happy, berarti kamu merasa bahwa kamu merasa bahwa segalanya itu indah. Lalu karena hidup kita itu ada siang, ada malam, lalu ada sedih, ada gembira, lalu ada juga ada senang, ada susah, lalu ada hoki, ada nggak hoki. Nah, kayak gitu. Nah, dari semua itu nanti kalau kamu mengerti itu maksudnya menerima ya. Pertama sih menerima. Hidup itu kadang hoki, kadang nggak hoki. Kita itu kadang ada karmanya, ada karma baik, ada karma nggak baik. Kita itu kadang ada salahnya, ada benernya gitu. Nanti itu kan menjadi sebuah pikiran yang sangat luas. Kamu akan merasa hidup kamu lebih bermakna. Jadi intinya gitu sih. Jadi sekali lagi pertanyaan ini sebenarnya sangat positif walaupun lahir dari keadaan yang negatif. Biasanya. Kayak lagi kalau orang sudah mulai nanya ini, biasa hidupnya tuh udah mulai bahaya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini juga penting walaupun ini juga bahaya sebenarnya. Tuhan yang menciptakan kita menanamkan di dalam hati kita kerinduan untuk kembali kepadanya. Dari mana kita berasal dan tujuan akhir tempat kita berpulang. Itu artinya sebenarnya mau menerangkan juga bahwa hidup itu ya. Cuma hidup doang, kamu bakal mati dan jangan lupa gitu. Ketika kamu nanti meninggal, nanti kamu akan membawa apa? Itu juga berarti nanti
yang kamu pengen orang-orang tahu tentang diri kamu tuh apa gitu. Misalnya kan contoh ya, ada orang meninggal, lalu kemudian kita bisa bilang, oh, orang itu baik. Nah, berarti sepanjang hidupnya atau lebih banyak hidupnya itu digunakan untuk berbuat baik, untuk positif. Ada juga orang yang kita tangkap, oh, orang ini jahat. Nah, mungkin sebagian besar hidupnya dia gunakan untuk hal-hal yang jahat. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jangan lupa kita akan sakit, kita akan sembuh, kita akan mengenal cinta juga, kita akan mengenal banyak hal negatif, tapi mudah-mudahan dari itu semua kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Jadi kayak gitu. Jadi kembali kepada judul besar ini, hidup manusia yang bermakna. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Oke, saya lanjutin dulu ya. Hidup itu anugerah yang berharga. Anugerah itu apa maksudnya? Anugerah adalah satu pemahaman bahwa kita diberikan kesempatan yang luar biasa sama Tuhan. Kesempatan yang luar biasa sama Tuhan untuk bisa mengenal kamu, pengalaman misalnya ya, kamu punya rumah, kamu punya keluarga, kamu punya teman-teman, kamu punya seorang yang kamu suka, ada orang yang menyukai kamu, nafas yang kamu hirup, kesehatan, itu sebenarnya sesuatu yang berharga. Ini bisa terasa, bisa enggak sebenarnya. Bisa terasa, bisa enggak. Tapi kalau kamu mengambil keputusan untuk selalu bersyukur pada setiap waktu hidup kamu, ya hidup ini berharga. Tapi kalau enggak, ya ada orang yang setiap hari itu komplain aja, ada orang yang tiap hari nggak terima, kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Ya hidupnya juga begitu, penuh komplainan. Nah, lalu makna hidup manusia ini sih cuma teori sebenarnya. Nah, ini juga cerita, ini cuma cerita doang. Kamu bisa baca, bisa enggak sih. Saya cuma mau menggarisbawahi ininya aja, judulnya aja. Kita banyak belajar dari hidup kita yang tidak baik. Sekali lagi, kita banyak belajar dari hidup kita yang tidak baik. Pada saat kamu dikhianati misalnya, pada saat kamu dipermalukan atau dibully atau diapain, kita belajar dari situ, kita buat keputusan baru. Pada saat kamu nilai jelek, pada saat kamu tidak punya teman atau sulit punya teman, pada saat kamu sakit, hal-hal yang negatif itu sebenarnya kita justru banyak lebih belajar dari situ. Kalau kebahagiaan itu kayak angin nih, lewat. Tapi kalau kedihan atau hal yang negatif itu kayak batu. Dia membebani, tidak menarik untuk dipandang. Tapi mudah-mudahan dari hal itu, kalaupun itu memang batu, mungkin nanti batu itu bisa kita ukir jadi sesuatu yang bagus. Jadi batu itu jelek hanya kalau kita diemin aja. Itu juga sama kayak gitu. Hidup kamu itu biasa aja ya karena kamu biasa. Tapi kalau kamu mulai dengan membuat hidup kamu jadi indah, membuat hidup kamu jadi indah, maka hidup kamu jadi indah. Jadi lebih bermakna aja gitu. Setiap orang nangis. Oke, mengenai pertanyaan ini kayaknya udah coba kamu ini ya. Nah, lalu kita lihat dari kitab suci. 8 sabda bahagia. Ini kalau kamu kritis, kamu akan menemukan bahwa Yesus tuh mengatakan hal-hal yang nggak biasa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di kerajaan Allah itu maksudnya apa? Miskin. Apa berarti
Ada orang yang kelihatannya kaya di hadapan Allah. Sederhananya sih begini sebenarnya. Kalau kamu hebat, kalau kamu merasa hebat, kamu tidak perlu Tuhan. Kalau kamu merasa bahwa kamu luar biasa, kamu tidak perlu Tuhan. Tapi pada saat kamu bersama Tuhan, misalnya dalam doa, jadilah rendah hati. Ceritakan kerapuhan kamu, gitu. Ceritakan masalah kamu. Jujur aja apa adanya. Mungkin kamu bisa tutupin. Kalau orang bilang aib ya, aib itu artinya sesuatu yang ditutupi supaya orang lain tuh nggak tahu. Tapi kalau sama Tuhan cerita aja semua, terbuka aja semua. Jadi Tuhan lihat bahwa kamu tuh seorang yang memang sungguh belajar. Sungguh belajar tuh kayak gini nih. Kayak saya kan guru ya. Saya tuh tahu anak-anak yang belajar tiap hari. Saya tahu anak-anak yang berusaha untuk membuat nilainya bagus. Nah, orang-orang seperti itu, saya lebih respect sih. Kayak gitu. Saya tahu hidup mereka nggak mudah. Mereka harus memilih antara main dan belajar. Mereka susah karena kadang-kadang mereka melupakan hubungan sosial juga. Mereka misalnya kadang-kadang beberapa orang tuh sampai nggak punya pacar selama 3 tahun. Nah, mereka tuh orang-orang yang seperti itu tuh lebih menarik perhatian saya daripada teman-teman kamu yang suka bercandaan tapi nilainya nggak bagus. Teman-teman kamu yang pecicilan tapi dibilangin sama guru ngelawan dan tidak menjadi lebih baik juga nilainya. Nah, kayak gitu. Jadi kadang-kadang seseorang yang kelihatannya lemah itu lemah karena berusaha itu lebih dihargai. Jadi kita kalau di hadapan Tuhan mah ya jadi diri kita aja dengan semua kekurangan kita. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Iya. Iya. Kalau kamu menampilkan sebagai orang yang nggak pernah sedih, orang juga bingung kan. Ini orang kok nggak pernah sedih? Ini orang nggak tahu pelawak ya. Orang bisa bilang gitu. Tapi hidup kita naik turun. Biasanya kamu lebih bisa tunjukkan sama minimal orang rumah kamu. Orang rumah kamu tuh tahu lah kamu tuh sedih apa enggak. Ini sebenarnya satu pesan juga. Sorry saya dia bunyi terus. Jangan suka marah-marah juga ya. Mudah-mudahan kamu tidak emosian sih. Apapun yang terjadi jangan emosian lah. Buat apa juga emosian. Emosian tuh hanya menerangkan bahwa kamu tuh kalah. Orang yang emosian kalah. Kamu debat dengan orang, lalu dia mulai marah sama kamu, dia kalah. Kamu nggak kuat menghadapi sesuatu, emosi, kalah. Belajar untuk lebih diam aja. Kalau kamu sedih, coba sedih itu jangan ditujukan ke orang lain. Belajar gitu, belajar. Tapi pada saat kamu sendiri, wah kamu boleh keluarkan. Jadi supaya kamu tuh lebih kuat ya. Orang yang sering sedih itu biasanya lebih kuat sih, karena mereka ketemu dengan pengalaman-pengalaman sedih terus gitu. Dan biasanya ketika kamu jujur dengan diri kamu akan ketemu dengan orang-orang yang nerima dirinya juga. Lalu kamu bisa jadi diri kamu di situ. Lemah lembut karena memiliki bumi. Ya, bumi itu zaman Yesus gimana mikir buminya? Mungkin ini interpretasi kali ya. Saya sih mikirnya kata-kata bumi ini gitu. Ya, apapun situasinya, kalau bisa jangan emosi, kalau bisa sabar, kalau bisa memiliki jiwa yang mengerti. Haus akan kebenaran itu selalu mencari, ya kritis lah. Kamu disuruh buat baik, kenapa sih kamu harus buat baik? Coba cari tahu gitu, tanya sama orang gitu. Tanya bukan tanya karena kamu bego atau apa, tapi kamu perlu sudut pandang gitu. Menurut lo kenapa orang mesti buat baik? Nanti ada beberapa orang yang setelah kamu tanyakan, kamu kaget dengar pandangan dia gitu. Oh ternyata menurut dia buat baik itu begini gitu. Sudut pandang.
Nah, sudut pandang itu perlu banget karena kita tuh semampu kita berpikir paling ya dikit ya. Kalau misalnya jarak gitu ya, paling kita berpikir maksimal 3 meter. Tapi ada orang yang bisa berpikir sampai 1 kilo, sampai 2 kilo. Ada orang kayak gitu. Ada orang yang punya sudut pandang beda sama kita. Nah, ini kita perlu juga dengar pendapat mereka. Murah hati itu selalu buat baik sih. Murah hati. Orang buat baik biasanya sih hoki. Nah, orang yang hokinya gede biasanya orang yang suka buat baik. Sederhananya sih kayak gitu. Suci hati ya suci. Suci hati itu berusaha baik. Walaupun ini kadang-kadang salah. Ada orang yang berusaha baik malah jadi nggak baik. Saya rasa sih cuma itu tadi masalah sudut pandang ya. Orangnya suci itu kadang-kadang karena dia banyak buat salah juga sih. Hanya orang yang berdosa yang doanya lebih tulus biasanya karena dia tahu dia dosa kan. Jadi dia doanya tuh lebih dalam gitu daripada orang-orang yang merasa lebih baik. Kadang-kadang jadi kebalik. Orang yang baik yang kelihatannya suci sebenarnya mungkin nggak baik. Orang yang banyak dosa kan dia selalu ingat dosanya kan. Aduh kalau gua marah, aduh ntar gua nggak enak deh. Jadi dia ingat itu gitu. Kadang-kadang jadi orang suci, kadang-kadang terbalik-balik sih. Membawa damai itu ya damai ya. Damai itu kalau sekarang bisa jadi energi positif, bisa jadi sesuatu yang baik gitu. Ya, dikasih aja energi positif. Nanti biasanya kalau kamu suka ngasih energi positif tuh, wah orang-orang jadi positif gitu. Sama kayak sekonyolnya gitu ada teman kamu yang kalau ketemu dia selalu senang, oh kamu kena energinya tuh ntar. Kamu jadi positif juga gitu. Nah itu kayak gitu. Oh, misalnya sama juga kalau kamu selalu mencoba untuk tampil menarik ya. Bukan untuk apa-apa, tapi ketika teman kamu ngeliat kamu tuh dia merasa feel good juga. Aduh, kayak gitu. Kadang-kadang bisa kayak gitu sih. Ini nggak usah terlalu diperhatikan. Ini juga nggak usah terlalu diperhatikan. Intinya sebenarnya baik. Ada orang yang nggak baik, itu masalah mereka. Yang penting kamu baik aja. Mengenai penafsiran Alkitab sih itu tiap orang beda-beda. Kalau saya sih lebih suka menafsirkan Alkitab yang relate aja sama hidup kita gitu. Sejauh yang saya bisa mengerti lalu saya praktekkan. Kalau saya lebih suka begitu. Jadi nggak usah terlalu pusing. Aduh, Alkitab tuh, kayaknya, nggak ngerti gua. Gitu. Yang kamu mengerti aja. Biasanya kadang-kadang saya juga cuma bilang sama murid-murid saya, kamu pilih satu ayat yang kamu suka, lalu kamu katakan kenapa kamu suka ayat itu. Nah, jadi dari situ mereka mendapatkan pemahaman langsung menurut mereka tuh apa. Jadi nggak usah terlalu ribet-ribet gitu. Anugerah artinya kamu melihat sesuatu positif. Kalau kamu belum melihat sesuatu secara positif itu nggak masalah sebenarnya. Nanti pelan-pelan kamu akan lihat itu sebagai sesuatu yang positif dan kamu bisa jadi tambah positif. Jadi itu yang dimaksud sebagai anugerah. Tuhan ya, kamu sekarang baru kenal satu nama Tuhan. Ya nggak apa-apa. Tuhan itu apa? Tuhan itu termasuk di dalamnya, kalau di agama kita tuh ada Yesus, ada Bunda Maria, ada para rasul, lalu nanti ada malaikat. Itu sesuatu yang kamu bisa mengerti gitu ya. Nggak apa-apa sampai situ aja dulu gitu. Nanti kalau kamu mau mengerti lebih dalam lagi, nanti kamu bisa cari informasi atau kamu tanyakan. Sekali lagi sudut pandang nih yang tadi itu menarik juga sih sebenarnya masalah sudut pandang tadi gitu. Nih misalnya ini nih.
kenapa sih orang sedih gitu? Kalau kamu sudut pandang itu sebenarnya mudahnya sih dipertanyakan gitu. Ajukan aja beberapa pertanyaan, atau misalnya kamu memberikan satu session Q&A gitu ya. Kenapa sih orang sedih? Lalu kamu akan bisa mendapatkan sudut pandang dari berbagai macam orang gitu. Lalu nanti sudut pandang itu akan membuka pikiran kamu bahwa oh ternyata orang itu mikirnya begini ya. Kok gue nggak mikir begitu ya? Sudut pandang. Kenapa sih orang harus itu tuh bisa berbagai macam itu sudut pandang itu. Kenapa kok orang harus dapat nilai baik? Kenapa sih? Nilai itu masih bagus sih. Terus misalnya gini, kenapa sih orang masih kuliah di UI? Sudut pandang gitu. Nah, kalau kamu mendapatkan sudut pandang yang sangat banyak, kamu akan bisa melihat lebih dalam juga gitu. Tapi kalau kamu cuma tentang diri kamu, menurut gua, jadi kadang-kadang ya kamu cuma tahu itu doang. Tapi kalau sudut pandang kamu akan tahu lebih dalam lagi. Termasuk juga pertanyaan ini sebenarnya. Sorry, saya naik ke atas nih. Pertanyaan yang ini nih. Ini kalau kamu tanya pada setiap orang, kamu akan punya jawaban yang beda-beda. Kamu akan dengar jawaban yang beda-beda. Untuk apa sih saya di dunia ini? Nanti termasuk jawabannya seperti ini. Udah lo nggak usah mikir itu, termasuk jawaban seperti itu. Tapi sudut pandang ini akan membuka pikiran kita. Dan sekaligus kita belajar juga sih. Sudut pandang itu juga termasuk ketika kamu nggak tahu, kamu tanya. Sudut pandang ya. Nih saya ketikin deh. Ya. Sudut pandang. Jika kamu nggak tahu, kamu nanya. Ketika kamu sedih, kamu cerita. Sudut pandang. Ketika kamu butuh teman, kamu bilang. Dan ada banyak hal yang lain gitu tentang itu yang membuat hidup kamu jadi lebih bermakna. Intinya sebenarnya lakukan apapun untuk membuat hidup kamu bermakna. Kayak gitu. Ini saya ketikin biar nanti ikut kerekam juga di video ini. Oke, kembali. Nah, jadi ketika kamu ingin, kan ada orang ingin ya, kalau kamu memusatkan energi kamu, gue pengen hidup gue bahagia nih, gimana caranya ya? Lalu kamu akan mulai mencari. Nanti kamu juga akan mencari, mungkin lebih sulit. Kenapa gue nggak ciptakan dulu? Kenapa gue nggak mulai bahagia dulu? Kenapa gue nggak mulai hidup gue indah dulu? Gue mulai gitu. Mulainya itu apa? You do something that you can do. Gitu. Kamu punya duit, kamu pengen belanja online, kamu ingin beli apa? Misalnya kayak gitu. Nah, kamar kamu berantakan gitu ya. Coba kamu rapikan dulu. Mungkin ini butuh effort gitu ya. Tapi setelah kamar kamu jadi lebih baik, kamu nanti bisa bandingkan tuh. Coba sekali-kali kamu rapikan kamar kamu, sekali-kali kamu nggak rapikan kamar kamu. Lalu kamu akan tahu, oh ternyata tidak merapikan kamar itu enak. Tapi nanti kamu juga akan tahu kalau kamar kamu tidak rapi terus. Tanpa sadar tuh kamu suka yang rapi-rapi. Kayak kamu suka suasana hotel, kamu suka suasana di mana kamu tamasya, kan keadaan kan rapi terus kan. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mulai lakukan itu. Latihan senyum misalnya. Ada banyak orang menganggap remeh hal ini, tapi kamu perhatikan deh orang-orang sekitar kamu. Kalau orang tuh susah senyum, nggak tahu kenapa. Orang-orang tuh terlalu serius. Kalau orang terlalu serius, orang jadi mudah emosi. Orang jadi mudah
merasa bahwa kalau gue ngomong diperhatiin dong, kalau gue ngomong didengerin dong. Lu kan salah terus, masa lu mau salah terus sih? Itu kayak gitu, orang terlalu serius. Nah biasanya orang-orang yang serius tuh hidupnya tidak baik. Kita serius boleh, tapi jangan serius terus. Ada bercandanya, ada enaknya. Dan kalau hidup kita bisa selalu enak kan asik juga. Ini bisa sangat luas ini. Saya juga bingung nih membahasakan. Tapi kamu bisa lihat, kamu bisa cari, kamu bisa bahkan tuliskan pemahaman kamu tentang hidup kamu dan bagaimana membuat hidup kamu lebih bermakna. Itu bahkan kamu bisa. Sesederhana itu aja. Sederhana itu. Ada orang sedih, ya. Kita lihat tuh. Kalau terus kamu tahu kalau kamu lihat orang sedih, kamu tuh bisa kepengaruh sama dia. Jadi kamu bisa lakukan dua hal. Kamu pergi dari dia, atau dua, kamu deketin dia dan buat dia tidak sedih. Nah, itu kemungkinannya dua itu sih. Apapun tuh punya pengaruh. Termasuk kalau kamu lihat orang gembira ya. Kalau kamu lihat orang gembira itu, kamu bisa deketin dia supaya kamu dapat energi gembiranya, energi positifnya. Ya kalau ada orang gembira ya kamu ikut gembira. Wah, kamu bisa dapat energi positif. Orang sedih, itu tadi ada dua. Kamu tinggalkan dia atau kamu buat dia juga sedih. Nah, jadi dari situ kamu bisa selalu jadi sesuatu yang positif. Jadi gitu. Oke, saya pikir sampai situ dulu. Setelah ini kita masuk dalam grup, kita bisa bahas ini lebih dalam. Oke. Thank you ya Yana ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.